Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kebahagiaan. Amin. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu lanjutkan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang kemarin sudah Ibu jelaskan tentang inflasi. Nah, apa sih itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Nah, kita akan belajar sekarang ya. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar selalu dimudahkan dalam urusan, selalu dimudahkan dalam memahami pelajaran, dan selalu diberi kemudahan untuk memberikan kebahagiaan kepada setiap orang. Amin. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang inflasi. Apa itu inflasi? Pengertiannya apa? Inflasi adalah apa coba? Inflasi adalah yang ada di berita, Bu. Oh, salah. Bukan seperti itu. Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang inflasi, teori inflasi, jenis-jenis inflasi, dan dampak inflasi. Sekarang kita akan belajar tentang cara mengatasi inflasi. Nah, kemarin kan Ibu sudah bilang bahwa cara mengatasi inflasi itu ada dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa sih kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu? Nah, sebelum itu kita pahami terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini adalah menggunakan kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Dan selanjutnya yaitu 4.3, yaitu menyajikan hasil analisis inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Selanjutnya yaitu kita masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian kebijakan moneter, menjelaskan peran dan fungsi kebijakan moneter, menjelaskan instrumen kebijakan moneter, dan juga menjelaskan kebijakan fiskal, pengertian kebijakan fiskal, dan peran atau instrumen kebijakan fiskal. Lanjut, kita masuk pada apa itu pengertian dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil penguasa moneter atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, apa sih maksudnya? Apa sih, Bu, maksudnya dari itu? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan bahwa maksudnya adalah yaitu bank sentral akan yang menentukan tentang kebijakan yang harus diambil ketika suatu negara itu inflasi, seperti itu. Nah, itu kebijakan yang moneter. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Untuk kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Nah, untuk contohnya yaitu tentang perpajakan, kebijakan utang luar negeri, dan lain-lain. Itu akan ditentukan di kebijakan fiskal.
Lanjut, kita masuk ke tujuan dan peran kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, tujuannya yang pertama untuk kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang kedua adalah tujuan dan peran kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga. Kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Jadi untuk kebijakan fiskal ini akan menjadi titik tengah untuk kebijakan pemerintah dan kebijakan rakyat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada instrumen. Untuk instrumen kebijakan moneter sendiri ada dua jenis kebijakan moneter, yaitu trade money policy atau mengurangi jumlah uang yang beredar, dan easy money policy atau menambah jumlah uang yang beredar. Nah, untuk instrumen kebijakan moneter juga ada yang lain, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka atau OPT. Nah, kebijakan OPT ini seperti menjual atau membeli surat berharga pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang atau dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kebijakan diskonto. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Yang keempat ada kebijakan kredit ketat, dan yang terakhir adalah kebijakan dorongan moral. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Nah, untuk kebijakan fiskal sendiri ada dua sistem perpajakan dan politik anggaran. Dengan untuk sistem perpajakan, dengan menaikkan pajak, pemerintah dapat memperkuat kas negara, menurunkan pajak, akan mengingatkan investasi dan meningkatkan konsumsi. Nah, untuk yang politik anggaran adalah pemerintah dapat menetapkan anggaran berimbang atau anggaran tidak berimbang atau yang namanya surplus atau defisit. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pajak nih untuk tambahan. Tadi kan untuk kebijakan fiskal itu contohnya ada tentang pajak langsung atau apapun. Nah, itu perpajakan untuk kebijakan fiskal. Nah, kalian ada sedikit tambahan untuk kalian tentang jenis-jenis pajak, yaitu ada jenis pajak langsung atau PPh, dan PPh itu ada beberapa banyak PPh, ada PPh 22, 21 sampai 25. Nah, yang selanjutnya ada pajak tidak langsung, dan yang ketiga adalah pajak penjualan PPN, bea materai, dan bea lelang. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk di bab perpajakan. Nah, untuk pertemuan kali ini berikut adalah materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Jika dirasa kurang cukup atau kurang paham, kalian bisa menanyakannya di WhatsApp grup atau bisa VC Ibu atau juga di Google Classroom. Nah, jadi cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam menjelaskan. Ibu sangat memohon maaf, tapi Ibu sangat membuka sekali kepada kalian yang ingin bertanya secara langsung dengan Ibu, entah itu melalui apapun itu akan jadi nilai plus kalian. Jadi cukup sekian dari Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.